Oke, di pertemuan ini saya sudah menjelaskan kembali tentang penyelesaian linear programming dengan metode grafik. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang cara lain untuk menyelesaikan linear programming yang biasa kita sebut sebagai simplex untuk cara yang kali ini. Nah, apakah simplex itu? Metode simplex merupakan salah satu teknik penentuan solusi optimal yang digunakan dalam pemrograman linear. Jadi selain metode grafik yang sudah saya jelaskan kemarin dan kemarinnya lagi juga sedikit menjelaskan lagi tentang metode grafik, metode simplex juga merupakan salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan linear programming. Yang dalam hal ini kurang lebih adalah untuk menentukan solusi yang optimal masalah dalam bisnis. Penentuan solusi optimal yang menggunakan metode simplex, hal ini didasarkan pada teknik eliminasi yang bernama teknik Gauss-Jordan. Gauss-Jordan ini nama tekniknya. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, untuk penentuan solusi optimal ini dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu persatu dengan cara menghitung iteratif. Jadi, bedanya, kalau yang dengan metode grafik kemarin, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan garis kendalanya terlebih dahulu. Dengan begitu, kita akan bisa menentukan titik-titik ekstrim yang bisa kita gunakan untuk menentukan manakah titik yang paling optimal, yang paling bisa menentukan nilai Z agar lebih optimal atau yang paling optimal. Nah, untuk yang metode simplex ini, itu kita juga memeriksa titik ekstrimnya, namun tidak menggunakan grafik lagi, kita tidak harus menggambarkan garis lagi, melainkan kita menggunakan tabel. Tabel itu adalah tabel simplex. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan linear programming dengan menggunakan metode simplex? Yang pertama, kita harus mengubah model linear programming ke dalam bentuk kanoniknya. Sama seperti untuk metode grafik kemarin, dalam metode simplex kita juga harus mengubah model linear programming ke bentuk kanoniknya. Maksudnya apa di sini bentuk kanoniknya? Pasti masih ingat ketika kita menghadapi suatu kendala-kendala, persamaan-persamaan itu akan bertanda bukan sama dengan, melainkan bisa kurang atau lebih dari sama dengan. Nah, bentuk kanoniknya kita harus mengubah tanda-tanda yang tidak sama dengan itu ke tanda sama dengan. Jadi seperti X1 plus X2 kurang dari sama dengan 3, maka bentuk kanoniknya adalah X1 plus X2 sama dengan 3. Nah, untuk semua fungsi harus berupa persamaan dengan cara menambahkan slack variabel. Jadi, contohnya, seperti itu tadi, jika kita mempunyai fungsi kendala X1 plus X2 kurang dari sama dengan 3, asumsinya jika persamaan X1 plus X2 itu untuk mencari 3, kurang dari sama dengan 3, berarti dia harus memiliki sesuatu agar mencapai nilai 3. Oleh karena itu, kita tambah namanya slack variable atau sesuatu. Bisa kalian sebut sesuatu atau slack variable. Jadi, persamaan atau bentuk kanoniknya akan berubah menjadi X1 plus X2 plus S. 1 sama dengan 3. Nah, jika persamaan linear programmingnya itu lebih dari sama dengan 3, otomatis X1 dan X2 ini tadi melebihi
batas maksimum kalian. Oleh karena itu, kalian harus menguranginya dengan sesuatu. Namun, hal ini kita akan mencoba dulu untuk yang memaksimumkan, sehingga semua tandanya akan berubah kurang dari sama dengan. Sehingga jika tandanya kurang dari sama dengan, maka kita harus menambahkan slash variable atau menambahkan sesuatu, sehingga akan mencapai titik limitnya. Nah, setelah itu kita harus membuat yang namanya tabel simplex awal. Itu akan saya tunjukkan setelah slide yang ini. Yang selanjutnya, penentuan baris dan kolom kunci sebagai iterasi. Jadi nanti kita akan menentukan baris dan kolom kunci. Nah, perpotongan antara baris dan kolom kunci itu nanti kita sebut sebagai, kita akan menemukan satu value. Dan itu kita sebut sebagai pivot. Pronunciation untuk Indonesia pivot. Nah, setelah itulah kita bisa melakukan iterasi. Alhamdulillah. Bentar. Nah, bagaimanakah caranya untuk melakukan iterasi? Yang pertama, kita harus menentukan persamaan pivot kita atau pivot. Nah, persamaan pivot baru itu rumusnya sama dengan persamaan pivot lama dibagi elemen pivot. Maksudnya apa di sini? Apa itu yang namanya pivot? Nanti akan saya tunjukkan. Nah, persamaan lainnya termasuk fungsi Z itu merupakan persamaan baru. Yang rumusnya adalah persamaan lama dikurangi koefisien atau koefisien kolom kunci dikalikan persamaan pivot yang baru atau pivot yang baru. Nah, di sini ini adalah tabel simplex awal. Bagaimanakah cara membentuk tabel simplex tersebut? Contohnya caranya seperti ini. Jika kita mempunyai persamaan Z sama dengan C1X1 plus C2X2, kemudian fungsi kendalanya adalah A11 X1 ditambah A12 X2 kurang dari sama dengan B1, kemudian fungsi kendala yang kedua adalah A21 X1 ditambah A22 X kurang dari sama dengan B2, dan ada satu lagi persamaan A31 X1 ditambah A32 X kurang dari sama dengan 3. Masih ingat tadi yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah model linear programming yang baru saja saya sebutkan itu tadi ke dalam bentuk kanoniknya. Nah, bentuk kanoniknya untuk fungsi Z kita pindahkan semua komponen, semua variabel itu ke sisi sebelah Z, ke sisi Z. Jadi nanti persamaannya akan menjadi Z kurang dari minus C1X1 minus C2X2 sama dengan 0. Ingat, bentuk kanonik itu mengubah tanda yang tidak sama dengan menjadi sama dengan. Kemudian untuk fungsi kendalanya atau persamaan yang lainnya, itu kita mengubah tanda menjadi sama dengan. Jika itu tandanya kurang dari sama dengan, berarti kita harus menambahkan slash atau menambahkan sesuatu. Sehingga bentuk kanoniknya akan menjadi A11 X1 plus A12 X2 ditambah S1 sama dengan B1.
Untuk fungsi kedua, A 21x1 ditambah A 22x2 ditambah S2 sama dengan B2. Dan fungsi yang ketiga, A31x1 plus A32x2 ditambah S3 atau slack variabel yang ketiga, B3. Nah, setelah itu kalian bentuk tabel dengan head itu adalah variabel dasar, yaitu ada variabel Z, ada variabel 1, X2, S1, S2, S3, limitnya, dan resistnya atau dan hasilnya di sini. Nah, bagaimana dengan kolomnya? Kolom headnya, kalian hanya perlu menuliskan Z, slack variabel 1, slack variabel 2, dan slack variabel 3. Nah, bagaimana dengan X1, X2-nya? Itu nanti terjadi iterasi atau proses iterasi. Untuk variabel X2 ini akan berpindah dengan sendirinya di bawah slack variabel ini. Jadi di bawahnya sini akan ada X1 dan X2. Itu adalah proses iterasi. Bisa dipahami? Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mencari baris dan kolom kunci. Nah, di sini saya mempunyai contoh untuk metode simplex. Sama dengan yang sebelumnya yang saya gunakan untuk metode grafik. Persamaannya sama. Jadi untuk persamaan akan sama aja antara metode grafik dan metode simplex. Bedanya hanya metode yang digunakan. Tapi untuk kasusnya akan sama. Namun, kalau metode simplex, kita bisa menggunakan lebih dari 2 variabel. Katakan X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Tapi kalau metode grafik, kalian hanya bisa menggunakan 2 variabel, yaitu X1 dan X2. Eksis kita untuk membentuk garis itu hanya ada X1, X2, X, Y. Seperti itu aja. Karena nanti bentuknya adalah garis, bukan ruang. Bangun ruang. Jadi hanya akan ada 2 variabel untuk metode grafik. Sedangkan untuk metode simplex, kita bisa menggunakan lebih dari 2 variabel. X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, di sini saya mencontohkan fungsi tujuannya. Kita ingin memaksimumkan fungsi Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Fungsi batasan atau kendalanya 2x1 kurang dari sama dengan 8, 3x2 sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Dengan x1 dan x2 pasti harus lebih dari sama dengan 0 atau harus bernilai positif. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah model linear programming tersebut ke dalam bentuk kanoniknya. Untuk yang pertama, fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 plus 2 itu akan diubah menjadi Z 3x1 karena untuk x1 dan x2 ini kita pindahkan ke sisi sebelah Z. Jadi posisi berubah. Jadi Z dikurangi 3x1. Maaf, ini dikurangi ya. Ini minus. Ini minus. Salah ketik. Jadi Z minus 3 minus 5x2 sama dengan 0. Nah, untuk fungsi kendalanya akan berbeda treatment. Jadi di sini fungsi kendala pertama kita mempunyai 2x1 kurang dari sama dengan 8. Maka persamaan ini atau fungsi ini akan diubah menjadi 2 plus slack variabel 1 atau sama dengan 8. Karena jika kurang dari sama dengan, maka dia membutuhkan untuk mencapai limit ini. Maka kita simpulkan sesuatu itu sebagai S1 karena ini fungsi yang pertama. Nah, untuk fungsi yang kedua 3x2 kurang
dengan 15, maka